siang Ibu. Selamat siang. Ya, boleh minta waktu Ibu? Boleh. Ya. Begini Bu, saya kan CGP, calon guru penggerak. Kami dari guru penggerak ini ada mempunyai tugas Ibu. Kami akan mewawancara salah satu guru. Kebetulan kasus yang saya ambil ini adalah kasus di kelas 5. Karena Ibu di kelas 5, saya ingin meminta jawaban dari Ibu atas pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan pada studi kasus ini. Saya akan membaca kasus ini ya Bu. Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, yang mana sama-sama mengajar kelas 5, yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga bekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari, Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menguraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun, Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas, melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Ya Bu, itu kira-kira studi kasusnya. Nah, ini pertanyaannya Bu. Yang pertama, apa yang harus Ibu lakukan terkait dengan kasus ini tadi? Kalau menurut saya, kasus yang dialami oleh Ibu Tati terhadap siswanya itu sangat berlebihan. Mengapa saya katakan sangat berlebihan? Karena memang betul, seberat apapun siswa itu dia melakukan kesalahan, apakah tidak ada cara yang lain untuk bisa dapat memberikan hukuman atau kepada sanksi kepada siswa tersebut? Ya, terima kasih Bu. Yang kedua, apakah guru lain dapat menginterupsi di mana saat Ibu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Ya, kalau menurut saya harus ada guru lain juga yang memang bisa menginstruksi kepada Ibu Tati menyangkut kasus atau masalah yang dilakukan oleh Ibu Tati terhadap siswa tersebut. Jadi menurut saya itu guru lain juga dia berhak juga untuk melakukan introspeksi terhadap Ibu Tati. Ya, terima kasih Bu. Dalam kondisi ini apa yang bisa Ibu lakukan? Ya, kalau menurut saya sesama rekan kerja, saya melakukan pendekatan secara pribadi dengan Ibu Tati, menanyakan masalah apa yang dilakukan oleh siswa tersebut sehingga Ibu bisa mengambil satu hukuman yang menurut saya itu sangat berat. Begitupun juga dengan siswa tersebut itu sangat berat. Mengapa demikian? Karena ketika itu kan dia seorang wanita, sama-sama juga dengan Ibu Tati kan seorang wanita. Di sekolah kita kan sebagai ibu, sebagai orang tua, sebagai mama. Nah, ketika hukuman yang diberikan oleh Ibu Tati itu, siswa tersebut itu sudah dijemur di bawah terik matahari, kemudian berlutut lagi di atas bebatuan. Bukankah itu sesuatu yang sangat menyentuh hati kita sebagai rekan kerja sesama perempuan yang saat itu bertugas bersama-sama dengan Ibu Tati, sehingga saya melakukan pendekatan dengan Ibu Tati. Bagaimana harus mencari jalan keluar yang lain supaya bisa meringankan hukuman bagi siswa tersebut, bukan dengan cara seperti itu, ya. Nanti bisa saja kalau ada kedatangan tamu, misalnya menemukan hal seperti itu yang sedang dilakukan oleh Ibu Tati kepada siswa tersebut, bagaimana nanti tanggapan dari tamu tersebut? Pasti sama dengan yang beta rasakan, ya toh.
mari kita sama-sama cari jalan keluar supaya ada jalan keluar yang terbaik, supaya jangan hukuman seperti itu diberikan lagi buat siswa tersebut atau siswa-siswa yang lain. Ya, terima kasih Bu. Yang berikut pertanyaan terakhir, dapatkah Ibu menginstruksi mengapa dan bagaimana? Ya, kalau menurut saya, untuk ke Ibu Tati, mengapa sampai hal itu terjadi? Saya bertanya kepada Ibu Tati, alasan apa sampai siswa tersebut dia mendapat hukuman dari Ibu Tati seberat itu? Mungkin kesalahannya seperti apa? Kalau misalnya dia ribut atau dia ganggu teman atau kesalahan-kesalahan yang lain, mungkin Ibu bisa berdekatan dengan dia. Jangan kamu lakukan seperti itu, ya. Jangan kamu ganggu teman seperti itu, ya. Kalau kamu ganggu teman berarti nanti ribut di dalam kelas. Atau mungkin cara yang lain, saya mengatakan kepada Ibu Tati, jangan lagi melakukan hukuman seperti itu. Mari sama-sama kita cari hukuman yang memang membuat solusi supaya hukuman itu siswa itu dia bisa menerimanya, mungkin guru-guru yang lain juga bisa menerimanya, bahkan Ibu Tati sebagai pribadi juga bisa menerima dengan hukuman yang diberikan oleh siswa tersebut. Mungkin itu saja. Ya Ibu, terima kasih atas jawabannya, semoga sangat bermanfaat dan juga sangat bermanfaat juga bagi saya dan semuanya akan menjadi pelajaran buat saya. Terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu.